Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Medita Zazilatus Zanubah. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian saya yang berjudul Peran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam mendirikan Nahdlatul Ulama, sebuah analisis historis. Yuk, simak penjelasan saya sebagai berikut. Peran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam mendirikan Nahdlatul Ulama, sebuah analisis historis. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Awal abad 19 muncul ide pembaruan Islam yang dirancang Muhammad Ibnu Hambal. Ia berasal dari Najd Arab Saudi. Gerakan yang dilakukan terkenal dengan sebutan Wahabiyah. Mereka menganggap dirinya golongan al-sunnah yang mengikuti pikiran-pikiran Imam Ahmad Ibnu Hambal yang ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah. Cetusan pemikiran Muhammad Ibnu Abdul Wahab dimaksudkan untuk memperbaiki umat Islam menghadapi perkembangan suasana politik di Timur Tengah. Terkait dengan gerakan Wahabi itu, para ulama pesantren Indonesia bereaksi ingin secara teguh mempertahankan kehidupan agama dengan cara bermadhab kepada salah satu dari empat imam. Yang pertama ada Imam Hanafi, yang kedua ada Imam Maliki, yang ketiga ada Imam Syafi'i, dan yang keempat ada Imam Ahmad Ibnu Hambal. Atas praksara Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, para ulama pesantren mendirikan Komite Hijaz yang bertujuan menyampaikan aspirasi ulama pesantren kepada Raja Arab Saudi agar kehidupan beragama dengan pola madhab diberi kebebasan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Syekh Ahmad Ghanaim Al-Misri dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ke Mekah untuk menyampaikan keputusan dan rekomendasi rapat Komite Hijaz kepada Raja Arab Saudi Ibnu Saud. Raja-raja Arab Saudi saat itu memberi jaminan akan berusaha memperbaiki pelayanan ibadah haji sejauh perbaikan itu tidak melanggar aturan Islam versi pemahaman Wahabi. Bertolak dari Komite Hijaz itulah, kelak di kemudian hari beberapa tokoh ulama penting terlibat dan memiliki peran besar dan andil sebagai pelopor gerakan keagamaan yang dinamakan Nahdlatul Ulama, yang kemudian tanggal 31 Januari 1926 disebut sebagai hari lahir Nahdlatul Ulama. Tokoh yang terlibat di dalam perkembangan Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Muhammad Yaqub, Masruroh, Abdul Hakim, Abdul Karim, dan banyak lagi tokoh yang berperan di dalamnya. Meskipun banyak tokoh besar dalam NU, tetapi peran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah paling menonjol. Dari latar belakang yang saya jelaskan tadi, muncullah dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana biografi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan bagaimana peran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui biografi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang kedua adalah untuk mengetahui peran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini memiliki dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan pengetahuan mengenai sejarah biografi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang kedua yaitu manfaat secara praktis. Adapun manfaat secara praktis diantaranya adalah yang pertama bagi peneliti. 1. Hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metode penelitian IPS. Yang kedua yaitu penelitian ini diharapkan memberikan wawasan pengetahuan peneliti perihal peran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Lalu bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan hasanah keilmuan baru serta positif dan bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi seluruh aktivitas akademik untuk menggali lebih dalam perihal suatu profesionalisme maupun wawasan pengetahuan terkait peran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Lalu bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat terkait peran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya. Sebenarnya ada 5 penelitian terdahulu yang saya cantumkan pada laporan penelitian saya, tetapi di sini saya akan menjelaskan 2 penelitian terdahulu saja. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh
Umi Masfiyah dengan judul Pemikiran Pemahaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah terhadap lahirnya Nahdlatul Ulama NU tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran pembaruan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah terhadap lahirnya Nahdlatul Ulama atau NU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dari penelitian yang dilakukan oleh Umi Hasbiyah memiliki perbedaan dan persamaan dengan peneliti, yaitu persamaannya terdapat pada metode penelitian dan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian. Yang kedua yaitu Jurnal Alifah Dinda Hismayah dengan judul Komparasi Pemikiran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Ahmad Dahlan dalam upaya pengembangan lembaga pendidikan Taswirul Afkar tahun 1914 dan 1926 tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi pemikiran antara kedua tokoh, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Ahmad Dahlan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Pada penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan peneliti, yaitu perbedaannya pada peneliti Alifah Dinda Hismayah bertujuan untuk mengetahui komparasi pemikiran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Ahmad Dahlan dalam upaya pengembangan lembaga Taswirul Afkar, sedangkan penelitian bertujuan untuk mengetahui peran Kiai Haji Abdul Wahab dalam mendirikan NU. Selanjutnya ada kajian teori. Dalam kajian teori ada dua, yaitu pengertian biografi. Biografi berasal dari bahasa Yunani, bios dan grafien. Bios berarti hidup dan grafien artinya menulis. Adapun yang ditulis adalah riwayat hidup seseorang. Riwayat hidup umumnya mengemukakan sifat termasuk prestasi istimewa seseorang. Yang kedua yaitu pengertian Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah merupakan organisasi kemasyarakatan sekaligus sebagai organisasi keagamaan yang lebih dikenal dengan istilah Ja'miyah. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan melakukan kegiatan metode pengumpulan data pustaka dari berbagai sumber yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, baik dalam bentuk sumber tertulis dan referensi yang diambil dan dicari melalui sumber buku, jurnal, artikel, hingga internet. Studi literatur ini bertujuan sebagai dasar teori untuk memperkuat penyelesaian masalah yang ada pada penelitian ini. Oleh karena itu, terdapat tahap-tahap mengenai penelitian sejarah, yaitu yang pertama heuristik, yang kedua kritik, yang ketiga interpretasi, yang keempat yaitu historiografi. Hasil dan pembahasan. Biografi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dilahirkan di Desa Tambak Rejo, Jombang pada Maret 1888 dan wafat pada 29 Desember 1971. Mbah Wahab begitu akrab disapa di kalangan santri Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras. Bernama asli Abdul Wahab Hasbullah, terlahir dari pasangan Hasbullah dan Nyai Latifah. Lahir dan besar di lingkungan pesantren membuat Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memang tumbuh dengan nilai dan karakter pesantren yang kuat. Bahkan di usianya yang masih 13 tahun telah memulai pengembaraannya dari pesantren satu ke pesantren lainnya. Jiwanya yang haus ilmu itu membuatnya berkelana menimba ilmu ke banyak pondok pesantren di Indonesia. Meski dirinya telah dianugerahi status sosial yang cukup tinggi sejak lahir. Yang kedua yaitu peran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Tahun 1916 akhirnya berdiri sebuah bangunan bertingkat yang cukup megah di Kampung Kawatan, Surabaya, menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan nama Perguruan Nahdlatul Wathon. Sebelum berdirinya Nahdlatul Wathon tahun 1914 sebenarnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bersama Kiai Ahmad Dahlan, pengasuh Pondok Pesantren Kebon Dalem, Surabaya, mendirikan lembaga diskusi Taswirul Afkar. Tahun 1924, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah membuka kursus yang bernama Masail Diniyah, yang artinya khusus masalah-masalah keagamaan. Keberadaan dan perkembangan Madrasah Nahdlatul Wathon, Madrasah Taswirul Afkar, hingga perkumpulan Masail Diniyah ini semakin mempererat hubungan di antara para kiai dan pada masa selanjutnya menjadi pondasi bagi gerakan yang lebih luas para tokoh pendukungnya, yakni pembentukan Komite Hijaz yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah.
Setelah itu, dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai karena tidak terakomodir kiai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konferensi Islam dunia yang ada di Indonesia dan Timur Tengah, akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama, pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Pendirian NU digagas para kiai ternama dari Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang menggelar pertemuan di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Surabaya. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berperan besar dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan ulama yang pertama kali menggagas berdirinya Nahdlatul Ulama. Selain menjadi pelopor dalam berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tidak pernah absen dalam mengawal perjalanan organisasi Nahdlatul Ulama dan memperjuangkan di kancah nasional. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah sosok peletak dasar-dasar organisasi Nahdlatul Ulama yang tertata rapi sampai tingkat ranting. Kiai Haji Wahab Hasbullah juga berkontribusi menata seluruh kekuatan NU agar kokoh dan solid. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan anak yang lahir dari pasangan Kiai Haji Hasbullah dan Nyai Latifah. Kiai Wahab lahir pada 31 Maret 1888. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berperan besar dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan ulama yang pertama kali menggagas berdirinya Nahdlatul Ulama. Selain menjadi pelopor dalam berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tidak pernah absen dalam mengawal perjalanan organisasi Nahdlatul Ulama dan memperjuangkannya di kancah nasional. Menurut Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tidak bisa dipisahkan dengan Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan Nahdlatul Ulama dalam praktik. Mempelajari NU identik dengan mempelajari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Lalu selanjutnya ada lampiran. Yang pertama ada foto ketika pertama kali dibentuk Komite Hijaz. Yang kedua ada foto susunan pengurus NU pertama tahun 1926. Dan yang ketiga itu ada foto ketika pertemuan para tokoh Nahdlatul Ulama. Nah, itu tadi penjelasan aku tentang laporan penelitianku yang berjudul Peran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam mendirikan Nahdlatul Ulama, sebuah analisis historis. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Jalan-jalan beli selasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.